Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, walau hanya melalui media ini, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut setianya hingga akhir zaman. Saudaraku, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini mari kita merenungkan sebuah konsep yang begitu mendalam, namun seringkali sulit kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ikhlas, sebuah kata sederhana namun menyimpan kekuatan luar biasa untuk mengubah kualitas ibadah, pekerjaan, bahkan seluruh aspek kehidupan kita. Apa sebenarnya ikhlas itu? Ikhlas berasal dari kata kalasa, yang berarti bersih, murni, tulus. Dalam konteks agama, ikhlas adalah memurnikan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap amalan perbuatan, baik itu ibadah maupun muamalah, interaksi sosial. Tidak ada sedikit pun niat ria-ria atau pamer, sum'ah, ingin didengar orang, atau mencari pujian dan balasan dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam agama yang lurus. Ayat ini menegaskan betapa pentingnya ikhlas sebagai pondasi utama dalam setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa ikhlas terasa begitu berat? Karena ia bersembunyi di dalam hati. Sulit bagi kita untuk menipu Allah, tapi seringkali kita menipu diri sendiri dengan niat yang bercampur aduk. Godaan setan untuk mencari pujian, sanjungan, bahkan sekedar like di media sosial sangatlah kuat. Seringkali kita terperangkap dalam keinginan untuk dilihat baik, diakui, atau dihargai oleh orang lain. Padahal jika kita bersandar pada penilaian manusia, kita akan sering kecewa. Pujian itu fana, celaan itu tak abadi. Hanya penilaian Allah lah yang abadi dan hakiki. Lalu, apa manfaat dari ikhlas? Diterima amalnya. Amalan sekecil apapun, jika dilandasi ikhlas, akan diterima dan diberkahi Allah. Sebaliknya, amalan sebesar apapun tanpa ikhlas bisa jadi sia-sia di matanya. Ketenangan hati. Orang yang ikhlas tidak akan pusing dengan pujian atau celaan manusia. Ia fokus pada ridha Allah, hatinya tenang, jiwanya damai. Ia tidak terbebani ekspektasi orang lain. Dilindungi dari godaan. Bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Keikhlasan beliau menjauhkan dari godaan yang besar. Orang yang ikhlas akan senantiasa dalam perlindungan Allah dari segala keburukan. Bagaimana melatih ikhlas? Ikhlas bukanlah suatu yang instan, melainkan sebuah proses yang butuh latihan dan mujahadah, kesungguhan. Mengingat kematian bahwa semua yang kita lakukan akan dimintai. Fokus pada Allah. Setiap memulai awal, ingatkan diri untuk siapa? Hanya untuk Allah. Doa, memohon kepada Allah agar dikaruniai hati yang ikhlas. Saudaraku seiman, mari kita bersama-sama terus berjuang melatih hati kita untuk senantiasa ikhlas. Ikhlas dalam sholat kita, ikhlas dalam sedekah kita, ikhlas dalam bekerja mencari nafkah, ikhlas dalam berinteraksi dengan sesama, bahkan ikhlas dengan berbagi ilmu seperti saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing hati kita untuk selalu tulus dalam beramal, semata-mata mengharap ridhonya.
Karena ikhlas adalah permata hati yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.